gue pengen mengikuti saran lu buat teriak Richardson out, tapi kayak gue takut malu aja. Wah, episode 6. Gua agak bingung bagaimana harus mendeskripsikan perasaan gue ketika abis nonton ini. Kayak gue merasa agak kurang meletup-letup tapi excited gitu. Maksudnya excited kayak seperti yang kita ramalkan di episode 5 di podcast Ngedrakor sebelumnya. Cerita tentang anak magang kan, yang difokusin tentang anak magang. Tapi gue tuh gak nyangka kalau ternyata benang merah anak magang itu tuh masuknya ke masa lalu orang-orang ini pada akhirnya, yang akhirnya membuat kita jadi nostalgia juga mendengarkan waktu di season 1 geng gosip kedai kopi gitu yang suka iya dulu pas kuliah mereka kayak gini gitu sih. Itu menarik sih buat mereka yang udah ngikutin Hospital Playlist dari season 1. Iya, dan menarik untuk melihat kreasi lain dari rambut Ikjun yang luar biasa itu ya. Iya, udah lama juga loh kita nggak ngelihat rambut jadul itu. Dulu kan perasaan rambutnya ada yang panjangnya gitu nggak sih? Iya, dia kan fashionista, jadi rambutnya memang sangat luar biasa. Nggak, dia fashionista Oh, fashionista yang sesungguhnya. Gue kalau misalkan jadi orang Korea mungkin akan lebih ngakak kali ya pas bagian tongkat lidah ya, karena gue pas nonton itu agak mikir dan gak gitu nangkep maksudnya apa. Dan bahkan kayaknya gue pernah bahas deh di episode sebelumnya kayak permainan kata kan. Permainan kata sama subtitle gitu. Gue sampai ngulang 2 kali dan ganti subtitle ke Indonesia sama ke Inggris, kayak mana nih yang lebih make sense gitu. Tapi ternyata dua-duanya nggak make sense karena yang pas bagian bahasa Inggrisnya itu dia pakai kata bahasa Korea aslinya di Netflixnya, sementara yang bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi kayak nggak nangkep jokesnya sama gue gitu. Kadang gue malah lebih nangkep pas ngeliat capturean orang di Twitter yang Daddy Songlek terus dibilang short. Oh ya oke. Iya makanya kan. Dan ini kayak lokal banget sih bercandaannya kali ini, tapi secara visual kita bisa mengerti gitu kayak intinya salah paham gitu. Iya, Ikjun bego banget sih tapi gitu. Bisa-bisanya tapi dia jadi dokter ya gitu. Karena kita gak ngerti sama bercandaan itu, malah kita lebih menikmati Ikjun yang alay ya dibanding Ikjun yang salah paham. Dan gue sangat menikmati bagaimana Jongwon berusaha untuk memperbaiki image dia di mata Gyeol sih. Kayak entah kenapa orang se-perfect itu bisa bukan tersinggung sih ya, mungkin bisa merasa bahwa kejadian itu tuh bisa melukai image dia gitu. Kayak apakah ini adalah sebuah hal yang wajar dilakukan oleh pasangan atau gimana, gue gak tahu. Tapi ada sih teman gue yang kayak gitu, yang perfeksionis, terus tapi kalau disalahin dikit atau dicengin dikit tuh dia langsung kayak defense-nya tuh ya kayak gitu gitu. Iya. Jadi kayak nama baiknya tuh nggak mau tercoreng, dia harus perfect gitu loh. Wah, Jongwon tapi itu emang Jongwon banget sih ya, sampai orang tua pasiennya pun menamai anaknya Jongwon, dan kayaknya itu anak kesekian dari pasiennya Jongwon yang dinamai Jongwon deh kayaknya, gue rasa. Iya sih. Kayaknya bukan cuma dia ya gak sih menurut lo? Tapi memang apa yang dilakukan Jongwon sebagai dokter itu menurut gue sangat menyentuh sih. Kalau gue jadi ibu muda itu juga apa ya, gimana sih lo di saat lo lagi ngedown tahu-tahu malah dokter yang gak ada hubungan apa-apa sama lo ngebelain lo segitunya di depan mertua lo yang nyakitin hati lo. Itu kan kayak ya ampun, dokter ini benar-benar penyelamat dan sangat baik hati gitu loh. Ini kayaknya kesekian kalinya deh mereka tuh nyelipin konflik mertua sama menantu gitu. Nggak tahu, gue emang sering denger sih kayak konflik-konflik gara-gara budaya patriarki yang sangat-sangat jomplang di sana. Cuman kayaknya di sini cukup sering ya gue lihat ngebahas soal itu. Kesannya kayak mertua dan menantu itu akan sangat sering slack gitu di sana. Dan itu juga pada akhirnya membuat gue berpikir bahwa ketika nanti akhirnya Jongwon memperkenalkan Gyeol ke Mama Rosa, apakah ada sesuatu yang akan terjadi di situ? Lalu ketika Gyeol memperkenalkan Jongwon ke orang tuanya juga apakah akan terjadi sesuatu di situ? Karena di sebelumnya kan kayak permasalahan mertua menantu itu mungkin Seokhyung gitu ya yang menonjol banget. Tapi ketika Andrea tuh kayak dikasih lihatnya dari sudut pandang dia sebagai dokter ke pasien gitu. Dan
gue nggak tahu gimana cara mereka akan menjahitnya. Cuman di episode sebelumnya kita udah dikasih sedikit clue tentang konflik keluarganya Gyeol walaupun nggak terlalu jelas juga. Dan ketika nanti Jongwon masuk ke situ, gue rasa itu juga akan jadi sebuah masalah sih kayaknya, yang membuat hubungan dia dengan calon mertuanya itu jadi nggak baik. Dan kemudian dikasih kontras lagi dengan nanti gimana Mama Rosa tuh berhadapan dengan Gyeol gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak Rosa tuh kan kayaknya emang baik Santai. banget gitu, Iya. santai banget gitu kan, open minded banget. Jadi kita bisa berharap bahwa dia akan menjadi sosok yang justru lebih jadi ibu buat Gyeol daripada mungkin ibunya sendiri atau bapaknya sendiri mungkin gitu. Dan tantangan itu juga mungkin yang nanti akan datang ke Andrea ketika dia berhadapan dengan orang tuanya si Gyeol gitu. Ngomong-ngomong soal hubungan Andrea sama Gyeol, di Twitter waktu itu sempat ada yang mention gue. Nama akunnya Richardson Out gitu kan. Terus dia itu mention gue ada satu teori yang bilang bahwa Gyeol tuh sebenarnya tuh anak orang tajir. Lo ingat nggak waktu ibunya Seokyeong sama Seokyeong lagi ngobrol yang maksa buat nikah itu pas lagi dinner bareng? Kalau nggak salah di situ deh ibunya Seokyeong tuh sempat ngomong dia mau ngenalin Seokyeong sama anak temennya gitu pokoknya intinya. Oke, iya. Nah, di teori yang di Twitter itu tuh bilang bahwa Gyeol itu adalah anak dari temennya ibu Seokyeong gitu. Iya. Gue juga gak ngerti kenapa teori itu bisa muncul, cuman pokoknya dia bilang kayak gitu sih. Jadi mungkin nanti akan ada slack antara jodohnya Seokyeong sama jodohnya Gyeol itu kan antara Mina. Gue gak ngerti kenapa. Kadang gue tuh nonton Hospital Playlist, gue ngerasa gue pengen keluar dari semua teori-teori yang ada gitu loh. Tapi kalau menurut gue ini justru teorinya kayak membuat drama ini jadi drama Korea seperti drama Korea kebanyakan. Jadi kayak ini tuh nggak Hospital Playlist gitu. Iya kan. Kayaknya tuh kayak konflik perebutan harta dan pasangan tuh kayaknya bukan di sini deh tempatnya gitu. Kalau menurut gue. Iya, cuma mungkin bisa jadi terselip, cuman ya ala cosplay gitu loh ya, nggak terlalu menye-menye gimana. Jadi kayak konflik plot twist yang abis itu udah gitu kali ya. Iya, bisa jadi kayak sekedar kayak karma bahwa ibunya Seokyeong tuh segitunya pengen nyari menantu yang tajir, tapi malah temennya yang nggak butuh menantu tajir yang dapet gitu. Dia malah dapet Mina yang biasa-biasa aja gitu. Kasihan banget, tolong jangan berikan cobaan apapun lagi untuk Mina gitu. Kayak Iya. udah gak sih, kayak lu ngerasa gak sih dia tuh, ya ampun, kita tuh belum melihat dia mendapatkan reward loh dari segala perjuangan dia selama ini, kecuali deposito dari hasil kerja kerasnya. Tapi kayak perjuangan dia ke Seokyeong tuh belum ada buahnya gitu. Jadi tolong jangan kasih teori macam-macamnya, cukup teori gelap tuh dari Nadia aja, Andrea mati, udah itu aja. Jangan ada teori-teori lain lagi. Enggak sih, feeling gue sih gak bakal ada yang mati kok, tenang aja. Setelah gue berkontemplasi, gue menarik ucapan gue. Karena gue ngerasa terutama di episode kemarin itu, tim Hosplay itu sangat berusaha untuk menghibur kita sih. Apalagi dengan lagu barunya yang Superstar itu kan kayak langsung melonjak banget kan. Dan di situ entah kenapa gue ngerasa walaupun episode kemarin itu secara overall progress dari 5 pemeran utamanya nggak ada yang benar-benar kelihatan dan cuman ngebahas soal kegagalan-kegagalan yang ada di orang-orang sana. Cuma gue ngerasa kayak apa ya, episode ini tuh jadi kayak sebuah comforting gitu loh buat kita. Kayak ya udah nggak apa-apa kalau emang keadaan saat ini tuh masih sulit atau keadaan saat ini kita masih sering berbuat kesalahan, cuman semuanya akan baik-baik aja gitu. Gue kayak langsung teringat saat gue masih ngedrop kemarin, kayak oh ya semua akan baik-baik saja, nggak apa-apa. Iya sih, memang benang merahnya adalah kesalahan-kesalahan masa lalu tapi dari kacamata anak magang kan. Jadi supaya mereka bisa lebih masuk ke konsep rumah sakit dan juga Hospital Playlistnya sih. Itu episode ini menurut gue juga cukup banyak nostalgia ke season 1-nya juga sih. Kayak misalnya dokter-dokter yang ngerekrut intern gitu kan ya, kayak nanti lo masuk ini ya gitu kan. Kan zaman-zaman dulu kan itu banget yang
beberapa episode itu fokusnya ke situ banget gitu. Dan sekarang itu dimunculin lagi dengan anak-anak magang yang baru. Tapi ngomong-ngomong anak magang yang lo Ah, bilang lucu yang mana ya? Gue nggak nemu nih masalahnya karena waktu itu gue nemu akunnya ternyata si mas-mas ngantuk itu, dan kita baru tahu namanya Changmin ternyata. Bukan yang iya. itu ternyata. Loh, orang yang lu mention gue lagi nyolok hidungnya pakai sedotan ala Ikjun itu beneran anak magang. Justru gue yang salah. Yang gue maksud lucu itu tuh Changmin. Oh, yang lo maksud lucu itu Changmin. Iya, jadi Loh, Changmin bukannya mas-mas ngantuk, beda ya orangnya. Sama kan? bukan yang lo tag gue. Yang lo tag gue itu yang cemas sama cewek mahasiswa yang ketabrak itu. Oh, itu dua orang yang berbeda. Itu dua orang yang berbeda. Oh, Changmin sama mas-mas cemas tuh beda orangnya. Iya, mas-mas yang nyemangatin cewek yang ditinggal pacarnya kecelakaan itu kan dia di bagian ini kan, bedah syaraf kan, anak buahnya Songhwa kan. Kalau si Changmin kan anak buahnya Junwan. Mukanya juga beda kok. Gue malah ngeliatnya kayak dia orang yang sama. Wow, oke, ternyata wow, kok bisa? Gue nggak tahu loh. Iya, jadi ternyata tapi kalau Changmin itu dia kan disebutkan kayak dia residen tahun kedua gitu. Gue nggak tahu deh sebelumnya tuh dia sempat muncul apa enggak, atau saking sedikitnya dia muncul gue nggak. Cuman kemarin tuh kan dia muncul cukup banyak kan dengan cerita bahwa dia tuh ternyata walaupun kayak robot tapi dia juga berhati lembut dan bisa nangis kayak Junwan gitu. Iya. Dan gue baru cek beneran ternyata dua orang yang berbeda. Iya, Gue emang kira dia beda. orang yang sama. Jadi mas-mas ngantuk itu namanya Song Yong. Dan si Changmin itu yang bayi kan, yang anaknya Iya. namanya sama-sama dia kan. Tapi muka Changmin emang kayak orang ngantuk juga sih. Iya sih, karena dia kan sama-sama dokter baru yang kayaknya kurang tidur semua sih orang-orang ini, gue rasa gitu. Iya, oke. Wah, oke. Informasi baru hari ini buat gue. Iya, dan ada satu lagi si siapa tuh, dokter cowok baru, gue nggak tahu deh, kayak magang juga. Yang ini loh, yang masuk pas bareng rombongan ke ruangannya Gyeol pas Gyeol lagi sama Jongwon. Iya, nah itu gue sempat baca juga di Twitter, ada yang bilang kayaknya ada sesuatu tuh sama anak cowok itu karena dia ngeliatin Gyeol terus. Oh iya. Sumpah penontonnya Hospital Playlist tuh pada sensitif nggak jelas gitu loh kayak. Tapi bukannya nggak jelas loh, karena memang drama ini tuh kalau lo mau tahu apa yang terjadi di masa depan, lo harus ngelihat apa yang terjadi di belakang pemeran utama gitu loh sebenarnya. Kayak Iya sih, banyak iya banget sih. kan tanda-tanda yang mereka tampilkan di layar sebenarnya. Iya. Jadi Gue yang nggak jelas. iya, lu yang nggak jelas. Maksudnya kayak emang serunya dari Hospital Playlist itu ya itu gimana kita overthinkingnya itu Iya. aja yang menjadikan elemen lain dari drama ini yang jadi seru gitu. Dan ternyata setelah gue cek di Asian Wiki, si Changmin tuh juga muncul dari season 1 kan. Oke, gue gak pernah perhatiin. Dia muncul dari season 1 sebagai intern dan sekarang dia udah jadi dokter naik residen, iya gitu. Oh, dia udah muncul. Iya sih. Udah muncul, Kak. Nah, si Song Yong, bentar gue cek dulu. Si Song Yong juga muncul dari season 1, gue ingat kalau dia, tapi si Changmin justru gue gak inget gitu. Oh, baik. Abis banyak banget sumpah orangnya. Dan gak ada yang terlalu menonjol juga kan, kecuali si kembar kan. Karena kayak si kembar tuh, gue merasa kayak si Shin Won-ho sama penulis skenarionya si Yoo Jung di sini kayak sedang mencari celah untuk menjadikan si kembar itu jadi sesuatu lagi gitu loh kalau gue lihat. Karena di antara semua intern, di antara semua dokter-dokter baru gitu, mereka berdua tuh dari awal yang udah paling jelas gitu posisinya paling gitu. jelas. Kayak paling jelas kan, kayak si yang cewek itu dia mengidolakan Songhwa banget karena masa lalunya dia pernah berhubungan sama Songhwa gitu. Dan yang cowoknya juga ada cerita yang lebih deep juga, dan gue beneran kayak menunggu gitu. Nah, ketika masuk di episode 6 ini dibuka dengan mereka berdua lagi gitu, kayak apa nih? Jadi sebenarnya mereka ini sedang berusaha untuk menampilkan apa, tapi since gue bukan orang yang jago bikin teori, gue serahkan pada masyarakat aja kalau gitu. Iya, apalagi si kembar ini kan mereka sepupunya ini kan, pacarnya Wooju kan. Mungkin mereka tuh kayak ikon jembatan untuk mewakili dokter-dokter mudanya kali. Jadi kayak tiap dokter muda, dokter residen, dokter senior, profesor lainnya tuh kayak ya harus ada yang menonjolnya gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi gitu juga.
Dan ngomong-ngomong soal Uju juga, akhirnya camping dibahas lagi nih. Iya, semakin dekat ya. Impian kita bersama dan dibahasnya sekarang di samping Songhwa gitu, kayak oh ya clue-nya makin kenceng nih kayaknya Iya. nih gitu kan. Apalagi gue tahu lo nggak nonton preview, cuman gue akan kasih tahu lo di preview episode selanjutnya kayak ada sekilas ini loh, apa sih, potret tenda gitu. Gue nggak tahu deh itu tipuan atau beneran akhirnya mereka camping. Semoga beneran ya, semoga Semua beneran. Dan beneran. kita semua ingin melihat keluarga ini menjadi keluarga beneran gitu. Gemes gue. Gemes banget. Tapi gue emang lebih suka kayak gitu sih sebenarnya dibandingkan plot-plot orang yang belum apa-apa baru pertemuan pertama udah jatuh cinta tuh kayak apa ya, terlalu halu gitu. Apakah Anda menyindir drama Korea pada umumnya semuanya kan kayak gitu? Kayak ada nggak sih drama Korea yang nggak jatuh cinta pada pandangan pertama? Bahkan Yunabi aja masih bego loh sampai sekarang. Kayak Park Ji-on udah sebrengsek itu juga Yunabi masih suka aja sama Park Ji-on gitu kan. Lo masih terus ya ngikutin ya, setia ya. Gue ngikutin perkembangan masyarakat aja, kayak Yunabi kapan sadarnya sih. Gue udah nyerah sama Nabi, terserah lah dia mau jadi kepompong apa kupu-kupu. Dan ternyata memang kecurigaan lo memang benar, kayak ketika lo nonton episode 1 dan lo merasa Yunabi itu kenapa lo mengulangi kesalahan sama, dan iya bener itu yang jadi permasalahan sampai episode sekarang gitu. Dia emang nggak, kenapa sih lo nggak bisa sadar bahwa ini orang tuh nggak beres Iya, gitu. gue nggak bisa yang kayak gitu. Untung di akunnya podcast ngedrakor ada yang nyaranin Monthly Magazine. Iya, Monthly Magazine Home. Iya, gue berterima kasih sama akunnya si Gia Septiana itu. Karena tadinya gue nggak ada di list gue tuh si Monthly Magazine Home itu. Cuman pas gue ternyata nonton episode 1 gue udah langsung tertarik sih. Oh ya, apa tuh? Apa tuh yang bikin lo tertarik? Sebenarnya apa ya, kalau misalkan mau dibedah tuh dia tuh masih tipikal stereotype drama Korea pada umumnya sih. Ya ada cowok tsundere, terus ada cewek miskin yang sedang berusaha untuk hidup. Cuma mungkin di sini yang gue suka adalah dia tuh ngambil unsur rumah sih. Kayak beberapa waktu lalu kan sempet kan isu bahwa milenial zaman sekarang tuh nggak akan bisa beli rumah gitu kan, karena harga rumah akan terus naik. Nah itu tuh isu yang dijadiin topik utama di drama ini gitu. Yang satu cowoknya tukang jual rumah orang-orang kaya, yang satu lagi cewek yang selalu sial gitu untuk urusan rumah. Ada aja yang rumahnya kemasukan inilah cowok mesum lah, yang dia diusir tiba-tiba lah, pokoknya kayak gitu sih. Sebenarnya perkembangan mereka ya ala-ala cowok tsundere dan cewek-cewek yang pada umumnya, cuman nggak tahu ya, gue suka aja gitu cara mereka menggambarkan karakter-karakter di sini tuh lucu gitu. Jadi kayak squad tim kerjanya mereka yang selalu bisa bikin gue ngakak juga. Terus kayak perkembangan hubungan mereka yang dibuat, gue lebih suka yang kayak gini sih dibandingkan yang Nabi sama Songkang itu. Jadi kalau ada yang suka tipe tsundere-tsundere juga kayak gue saranin nonton itu sih. Cuman mungkin kabar gembiranya adalah semakin kesini makin banyak genre beragam ya di drama Korea gitu. Kayak tadi kan lo bilang Monthly Magazine Home kan kayak drama Korea pada umumnya gitu. Sementara kalau Nevertheless kan mungkin genrenya agak sedikit berbeda gitu ya. Dan mungkin memang kita udah sampai di era dimana pilihan drama Korea tuh banyak banget dan nggak melulu soal itu tadi, jatuh cinta pada pandangan pertama, cowok tsundere yang kayak gitu-gitu. Bahkan Songkang yang dibilang orang aktingnya nggak berkembang pun Siapa yang bisa bilang? jadi seorang fuckboy gitu. Ada loh yang bilang Songkang tuh aktingnya sama aja kayak dari semua drama gitu loh. Kan gue kayak heran, lo nonton gak sih sebenarnya dramanya Songkang? Ini kali ya perasaan penggemarnya Lee Min-ho pas dengerin kita. Iya kayaknya sih. Oke, balik lagi ke Hospital Playlist nih. Ada satu hal yang kita kayaknya perlu menjadikan ini sebagai bahan overthinking lebih lanjut sih. Lo ngerasa gak sih setiap kali selipan adegan Rosa sama Jongsu tuh selalu out of nowhere, selalu random, selalu nggak tahu ini sebenarnya tujuannya apa. Tapi gue selama 3 episode ini merasa ada sesuatu yang ingin mereka tampilkan tapi tuh nggak pengen mereka beritahu secara gamblang gitu. Tapi gue sampai sekarang masih belum nangkep. Cuman satu hal yang waktu itu pengen gue highlight adalah Rosa sama Jongsu ini adalah overshadow dari
masa depannya Ikjun sama Songhwa. Hmm. Tapi semakin kesini gue merasa itu semakin kabur gitu. Jadi sebenarnya apa ya yang mereka ingin tampilkan, bener-bener serandom itu sebenarnya. Apalagi yang episode ini kan kayak random banget, yang kayak handphone mana gitu, oh ya balik lagi, terus abis itu kok bawanya remote control gitu. Terus abis itu yang dia ngomongin masalah gue nggak ngerti sama pembayaran sekarang gitu, kayak pembayarannya pakai aplikasi segala macam, kayak Kios. apa tapi apa tujuannya tuh apa gitu. Lo menangkap gak sih, atau lo menemukan clue kah atau gimana gitu? Gue juga sempat mikir sih, ini apakah karena mereka artis senior yang udah keburu dibayar jadi harus ada scene-nya, atau ada sesuatu yang kita nggak tahu nih apa fungsinya apa. Cuman gue kira tadinya yang ngomong soal pembayaran itu dia ini adlibs iklan, emang ada Product placement ya. emang ada si kios alat pembayaran itu. Cuman kan gue nggak tahu ya di sana ada produk apa nih Korea. Jadi gue kayak ya udahlah, toh mereka juga cuma numpang lewat sebentar kan. Iya, masalahnya setiap kali mereka muncul itu mereka selalu berusaha untuk menuju satu tempat, tapi nggak pernah dikasih lihat. Akhirnya tuh mereka sampai nggak ya ke sana gitu kan? Lo ngerasa nggak sih selama ini kayak mereka mau ke sini terus pakai topi gitu? Gue kok kelihatan aneh nggak sih? Bagus nggak sih? Nggak, lo kayak orang-orangan sawah gitu. Tapi ujung-ujungnya kita cuman mentok di obrolan depan pintu doang, nggak pernah sampai yang ketujuannya. Nah, gue tuh takut ya, apakah itu tuh pada akhirnya beneran bakal overshadow Ikjun Songhwa, karena kayak Ikjun Songhwa pada akhirnya nggak akan kemana-mana, di situ-situ aja. Iya nggak sih? Gue tuh kayak suka beneran itu tuh sampai sekarang masih kepikiran gitu gue. Dan kemarin kan gue kan baca satu fan theory, ini gue oot sih, tapi ada satu fan theory penontonnya Loki sama WandaVision. Jadi di ending episode 6 Loki, spoiler alert, di menit sekian itu persis sama adegan di WandaVision menit sekian di episode terakhir gitu. Jadi kayak mereka menghubungkan antara dua itu. Terus gue jadi mikir kayak, gue kayaknya harus ngecek deh ini menit berapa si Mama Rosa sama Jongsu muncul di setiap episode, karena siapa tahu itu adalah clue-nya. Saking sampai kayak gitunya gitu. Soalnya beneran lo nonton deh 3 episode terakhir aja, kemunculan mereka tuh bener-bener random dan kayak nggak tahu apa tujuannya, ya nggak sih? Apakah itu tidak membuat lo berpikir gitu? Enggak, gue berpikir, gue setuju sama lo, gue sempat kepikiran tentang fungsi mereka. Cuman kayaknya lo kali ini lo overthinking deh. Karena kalau gue ngelihatnya itu lebih ke kayak apa ya? Karena mereka udah tua, senior nih. Terus di tengah pandemi kayak gini, terus mereka jadi kayak malas gitu, mungkin syaratnya enggak, aku nggak mau syuting di tempat-tempat ramai di mana-mana, di rumah ini aja gitu. Gak bisa gitu. Mereka dalam cerita, lo kan pernah kuliah penulisan skenario cuy. Semua orang yang ada di cerita itu pasti ada tujuannya. Bahkan anak magang yang gak ada dialognya pun tuh ada tujuannya. Mone aja yang gak pernah muncul tuh siapa tuh ada tujuannya di situ gitu. Jadi gimana bisa nih ibunya Jongwon yang adalah pemeran utama muncul cuman buat adlib doang sama buat males syuting, kan nggak mungkin. Iya, gue kayaknya sejak abis sakit gue jadi kayak males mikir gitu deh. Cuman dibandingkan mereka jadi overshadow-nya Ikjun sama Songhwa, gue lebih mikir ke mereka itu akan jadi tolak belakangnya. Oh gitu. Bisa Ikjun sama Songhwa akan ngambil pelajaran dari dua orang tua yang gak kesampaian ini gitu. Bisa jadi. Masalahnya adalah mereka tuh gak pernah dipertemukan berempat gitu loh. Jadi kayak kita gak pernah melihat bahwa Ikjun menyaksikan kebersamaan Rosa sama Jongsu gitu. Jadinya itu tadi kayak gue masih bertanya aja, what is your purpose in life gitu. Maksud gue kayak gila ya kita. That's the $1 million question guys. Kita nyurigain orang tua bermenit-menit loh. Tapi untungnya Mama Rosa sama si kakek-kakek itu walaupun udah tua dan ditinggal sama anak, mereka gak kesepian ya karena punya satu sama lain gitu. Iya itulah makanya gunanya sahabat sampai tua itu. Kayak mau gimana juga untungnya lu punya temen. Dan gue rasa ini juga sebuah gambaran yang jarang terlihat di drama Korea lain sih. Kayak lu bayangin gak sih kalau Penthouse tuh jadi cerita persahabatan di awal, terus ketika mereka dewasa tiba-tiba orang-orang kaya ini saling tusuk menusuk, kayak
sampai tua kayaknya hidup mereka nggak akan tenang gak sih? Belum sampai tua udah pada meninggoy kayaknya. Iya makanya kan. Untung gue gak nonton sih, kalau gak gue stres sendiri. Iya, gue malah khawatirnya sama Junwan Iya, nih. Junwan kasihan banget. Gue tapi entah kenapa gue sangat-sangat relate sih sama ceritanya Jungwon, tapi bukan untuk urusan pacaran ya, untuk urusan kesendirian itu sih. Gue tuh relate banget, kayak gue entah kenapa bisa merasakan gimana apa ya, kayak perasaan takut ditinggal sama orang kalau orang terdekat kita kalau dia udah punya pacar gitu. Gue bener-bener bisa merasakan itu banget sih. Karena itu sering banget kejadian sama gue. Iya. Gue lebih relate-nya ke ini sih. Gue juga tipe yang kayaknya gue gak akan bisa hidup tinggal, maksudnya di rumah itu gue sendirian doang, kayaknya gue gak bisa deh. Kayak apa ya, waktu ngekos pun gue kayak gak nyamannya gue mendapat kosan yang share, tapi gue pasti akan mencari roommate sih. Gue nggak bisa sendirian gitu. Biar lo bisa ada teman buat menumpas kecoa di pagi buta ya. Iya, biar kalau misalkan gue tiba-tiba ketakutan sama hantu, ada yang bisa gue ajak ngobrol juga gitu kan. Sedangkan Junwan dia nggak punya siapa-siapa karena semua temennya tuh sibuk masing-masing kayak gue. Iya, Ya iya ampun. betul juga sih. Dan ini kayaknya memang cobaan Junwan tuh emang lagi cobaan banget sih. Bahkan setelah dia udah dia bilang dia belum move on nih dari Iksun gitu. Terus tapi di saat yang sama juga dia berusaha untuk berpikir kalau misalkan nanti si Jongwon pada akhirnya Nikah sama. akan menikah dan juga tinggal sama Gyeol, dia juga harus memikirkan backup plan kan. Sementara kayak dia sendiri belum menyelesaikan permasalahan dia sama Iksun juga sebenarnya gitu. Kayak kasihan banget menurut gue Junwan di sini, kayak orang terdekat dia udah punya pacar, dan menurut gue itu adalah hal yang paling sakit sih dibandingkan dengan ketika dia putus sama Iksun. Menurut gue kayak sedih gitu. Maksudnya lo seharusnya bahagia nih, temen lo punya pacar dan bahagia. Tapi di saat yang sama lo kayak ada kekosongan yang lo nggak bisa ngejelasin gitu loh. Iya. Apalagi dibanding 5 ini kan 2 orang ini kan yang selalu terus bersama kan selama ini tempat kerjanya gitu. Jadi kayak, dan betapa Junwan itu nggak bisa kesepian pun udah dibangun kan dari episode sebelumnya, kayak bukan aku yang jadi parasit, dia yang nggak mau melepas aku pergi gitu kan kata si Jongwon kan. Jadi kayak Iya makanya. wah, tapi gue ini sih maksudnya bersyukur dia masih punya J-Hawk walau gimana pun. J-Hawk yang tiba-tiba random ngedeketin dia tuh ya cukup mengobati kesepian dia lah ya kayaknya. Tapi gue suka banget adegan yang ini, gue lupa di episode ini atau episode sebelumnya ya, yang pas mereka makan roti bareng di luar, terus kayak besok bisa makan sama gue nggak bisa, besok gue makan sama istri gue gitu. Terus waktu buat gue kapan kayak gitu, itu kayak wah, itu di situ Junwan menjadi orang yang sangat relatable buat gue. Kayak kadang-kadang gue juga pengen bilang gitu ke teman-teman gue yang kayak terus ya kok sama pacarnya terus, sama saya kapan gitu. Tapi kayak gue gak merasa berhak untuk bisa mengatakan itu gitu loh. Tapi untungnya Junwan emang orangnya emang ketusnya tuh kayak gitu ya, kayak ketika dia meledak ya udah dia keluar aja gitu. Dan wah di sini Junwan is me sih. Iya sih, gue sempat ingat kayaknya dulu tuh lo suka kayak gitu deh. Kalau misalkan ada anak-anak lain yang nggak bisa diajak ini pasti lo merajuk. Iya kan, gue sering banget kan ngechat lo random kayak wah gitu. Duh gue nggak bisa Ron gitu. Iya kan, kayak aduh. So sibuk lo. Iya itu tuh sedih banget, makanya gue bilang kayak mungkin itu akan jadi hal yang lebih sedih daripada putus cinta sebenarnya, karena kayak gimana ketika lo bisa berusaha untuk menghilangkan rasa kesepian lo, tapi teman-teman lo tuh malah sibuk sama orang lain. Kalian gak ada yang memperhatikan Junwan. Aduh. Coba tolong lu cari di kosan lo masih ada buka ini gak, kamar gak? Ngundang aja Junwan ke sana. Iya ya, Junwan tinggal aja sama gue. Bisa juga kalau sebenarnya. Kalau misalkan Jongwon nanti jadi sama Gyeol, Junwan sama gue aja. Iya. Ntar gue sering-sering main deh ke sana. Terus adegan yang waktu Junwan bilang kayak gue masih belum move on dari pacar gue, dan di situ ada Ikjun kan, terus Ikjun jadi kayak agak kaku gitu, kayak agak awkward
apa Ya Junwon bilang gimana nih, nggak tahu pikirannya sendiri. iya, karena Junwan nggak tahu kalau Ikjun udah tahu kan. Jadi Heeh. dan Ikjun juga nggak pengen ngasih tahu juga. Aduh, agak ribet deh ini dan gue nggak tahu sampai kapan mereka akan menyembunyikan hubungan Ikjun Iksun sama Junwan ini. Kayak gue masih udahlah, nggak mau yang ini, gue nggak mau berpikir lebih lanjut. Yang pengen gue pikirin lebih lanjut adalah GPS-nya Ikjun, jujur aja. Kenapa tuh? Sampai GPS pun dipermasalahkan ya. Seperti yang tadi kita bilang kan, seperti yang tadi gue bilang, kayak semua yang ditampilkan itu nggak ada yang receh gitu, nggak ada Iya, iya. yang tampil Tujuan. tanpa tujuan gitu. Lu aja yang mikir cuman menghormati aktris senior itu cuman lu aja. Gue lagi males mikir. Lu ngerasa gak sih GPS yang Ikjun pas menuju ke Yulje itu suara GPS-nya tuh suara Songhwa? Lu ngerasa gak sih? Masa sih? Iya, sumpah. Kan waktu di episode Taxi Driver kan kita pernah juga nih ngebahas soal suara dari mesin dingdong kan. Suara cameo itu Suara kan. cameo kan. Terus di startup ada suara cameo juga tuh si Mm-mm. Yojinggu gitu. Nah, terus ketika entah kenapa dari mana datangnya pikiran ini, tapi pas Ikjun ngomong sama GPS itu, gue merasa kayaknya GPS ini juga cameo deh. Gue mikirnya gitu kan. Tapi gue coba googling dan gue coba search, nggak ada kreditnya gitu, nggak ada kreditnya. Tapi gue mikir lagi kayak, ya mungkin memang sengaja nggak ada kreditnya karena ya ini Hospital Playlist semuanya serba rahasia gitu. Ini Shin Won Ho gitu, nggak semuanya pasti serba rahasia. Tapi gue mikir lagi kayak, tapi kok suaranya mirip banget sama suara Songhwa, gue bilang gitu. Dan ketika gue mikir kayak gitu, Songhwa nelpon kan langsung kayak, ini apa nih? Ini apa maksudnya? Gue langsung kayak gitu, ini apa maksudnya? Dan gue berusaha untuk overthinking di bagian itu. Pas gue ulang-ulang lagi adegannya, ini mungkin bisa mematahkan teori soal sebelumnya yang kita pernah bahas juga, kayaknya Ikjun sama Songhwa bakal berakhir bersahabat seperti Ro sama Jongsu gitu. Karena di situ gue ngelihat kayak GPS-nya kan bilang GPS-nya Ikjun selalu menunjukkan bahwa ini tuh jalan yang tercepat ke Yulje, tapi Ikjun bilang kayak enggak, gue tahu jalan yang lo maksud itu bukan yang paling cepat gitu. Ikjun pokoknya bilangnya kayak dia percaya sama pendirian dia gitu ya. Dia percaya sama pendiriannya, nggak percaya sama GPS. Dan itu seolah-olah pengen nyindir gue bahwa apapun yang masyarakat bilang tentang Ikjun sama Songhwa, perasaannya Ikjun tetap yang paling benar. Karena ujung-ujungnya ketika GPS bilang dia ada di jalur yang salah, Ikjun bilang enggak, ini tuh jalur yang paling benar. Dan ketika Ikjun bilang ini jalur yang paling benar, Songhwa nelpon. Itu tuh kayak I see. apakah ini gitu. Jadi kayak iya, jadi apapun yang masyarakat bilang enggak, Ikjun sama Songhwa tuh akan sahabatan, tapi Ikjun bilang enggak, hati gue yang paling bener dan itu adalah Songhwa gitu. Kayak gila gak sih? Wah, luar biasa. Gimana? Teori GPS Ronzi Kevin. Jadi kalau menurut teori GPS ini dia pasti akan berhasil menuju Songhwa ya. Dia apapun akan menuju kendala Songhwa. yang terjadi di ya bisa Betul, jadi apapun sih. kendala di kehidupannya, apapun yang orang bilang, apapun yang against all odds gitu istilahnya, dia akan selalu menuju Songhwa gitu. Iya, gak sih? mungkin kayak walaupun orang dulu nyalahin dia, kenapa lu nggak jadi ngasih hadiah itu ke Songhwa, kenapa malah dibuang gitu. Terus kayak kalian tuh udah terlalu lama temenan, masa malah nyatain cinta gitu. Kayak dia ngerasa mungkin ya dulu, sekarang ya sekarang gitu. Sekarang yang akan menuju Songhwa gitu. Iya kan, kayak aduh, gini kayak teori gue yang paling membanggakan deh, Nat. Iya, oke. Ikjun Songhwa Shipper pasti akan sangat memegang teori ini, Ron. Ya kan, kita harus memberikan ada yin ada yang gitu loh. Kalau kemarin lo udah memberikan teori kematian, gue memberikan teori kebahagiaan kali ini. Bahas terus.